Halo, salam jumpa pemirsa. Kembali lagi bersama saya Maya Sarfitri dalam iNews Kalimantan Barat. Sejumlah berita menarik telah dirangkum tim redaksi kami di antaranya. Sebanyak 747 rumah warga di Kapuas Hulu terkena dampak banjir berdasarkan data BPBD. Sebanyak 51 kendaraan angkutan barang terjaring razia. Dan BEM Sekota Pontianak bersama organisasi mahasiswa melaksanakan vaksinasi dosis pertama bagi mahasiswa dan masyarakat. Pemirsa, itulah tadi beberapa cuplikan berita yang akan kami sajikan dalam iNews Kalimantan Barat. Pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kapuas Hulu, sejak 20 hingga 23 Agustus 2021, sebanyak 747 rumah warga terkena dampak banjir. Data tersebut merupakan rekapitulasi sementara dari sejumlah kecamatan di Kapuas Hulu. Hal ini dikatakan Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kapuas Hulu, Muhammad Yunus dalam keterangan pers yang diterima wartawan Rabu siang. Adapun kecamatan dari desa-desa yang terkena banjir yaitu Kecamatan Boyan Tanjung, Kecamatan Bunut Hulu, Kecamatan Mentebah, Kecamatan Hulu Gurung, Kecamatan Putus Hibau Utara dan Kecamatan Putus Hibau Selatan serta Kecamatan Bika. Dari data sementara untuk jumlah rumah yang terendam sebanyak 747 rumah dengan total lebih dari 2.906 jiwa dan 27 fasilitas umum terendam banjir. Berdasarkan informasi yang didapat dari BMKG, curah hujan untuk di Kapuas Hulu sudah mulai menurun intensitasnya. Kendati demikian, BPBD Kapuas Hulu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan siaga banjir jika intensitas curah hujan kembali tinggi. Dari Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Uun Junior iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 51 kendaraan angkutan barang terjaring razia di Jalan Terhadi Usman. Kesalahannya pun bermacam-macam, mulai dari melanggar aturan jam operasional serta tidak memenuhi standar. Sebanyak 51 kendaraan angkutan barang terjaring razia petugas gabungan di Jalan Terhadi Usman Rabu siang. Razia yang dilakukan rutin ini untuk melihat kelengkapan surat menyurat kelengkapan kendaraan maupun jam operasional. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Utin Srilena Chandramidi mengatakan, sasarannya yakni kendaraan angkutan barang, mulai dari pick-up, truk, hingga kontainer. Dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas gabungan, 51 kendaraan terjaring karena tidak memiliki kelengkapan dokumen. Bahkan kendaraan yang digunakan tidak memenuhi standar, misalnya tidak memiliki perisai kolong dan switch lock atau kunci pengaman kontainer. 3 hari yang lalu sampai dengan hari ini kami melakukan razia gabungan dengan Satlantas. Nah, untuk objeknya yaitu kendaraan besar atau kontainer dengan kendaraan truk dan pickup penumpang dan angkutan barang. Nah, ada kurang lebih 3 hari itu 51 yang kena tilang terkait dengan tidak taat atau melanggar jam operasional dan tidak memenuhi standar dari mobil tersebut atau fisik mobil tersebut. Mereka tidak punya perisai kolong, kemudian push lock-nya atau kuncinya, itu kunci lock-nya kadang-kadang tidak dipasang. Nah, itu kita lakukan tilang. Pemeriksaan kelengkapan kendaraan angkutan ini rutin dilakukan hingga Desember mendatang. Sedangkan untuk lokasinya akan berpindah-pindah. Dari Pontianak, Uun Junior iNews melaporkan. Persatuan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Sekota Pontianak bersama organisasi mahasiswa melaksanakan vaksinasi dosis pertama bagi mahasiswa dan masyarakat. Dalam vaksinasi tersebut menargetkan sebanyak 800 orang. Pelaksanaan serbuan vaksinasi COVID-19 di Kota Pontianak terus gencar dilaksanakan.
Rabu pagi, serbuan vaksin yang digagas oleh STIE Pontianak bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Sekota Pontianak dan organisasi mahasiswa bekerjasama dengan pemerintah Kota Pontianak dan Polri melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat dan mahasiswa. Kegiatan vaksinasi dosis pertama ini menggunakan vaksin Sinovac dan menargetkan sebanyak 800 orang dengan kegiatan selama 1 hari. Menurut Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, untuk serbuan vaksinasi tahap pertama di Kota Pontianak mencapai 156.000 orang dan vaksin tahap kedua baru mencapai 32,13%. Ini diselenggarakan oleh vaksin massal kerjasama STIE dengan teman-teman adik-adik mahasiswa dari kelompok Cikepayung ya. Kurang lebih ini ada 800 sampai 1.000 dan Polda juga mensupport ya, baik vaksinnya maupun tenaga nakesnya. Kita harapkan ini bagian dari percepatan vaksinasi untuk warga khususnya Kota Pontianak. Sebenarnya kan vaksinasi ini kita laksanakan itu tidak hanya dari kampus, tapi kerjasama antara antara pengurus BEM dengan organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa. Itu ada GMNI, ada PNI, dan BEM Pancabakti, BEM Stip, BEM Kukumuntan. Nah, kita juga yang mendasari kita untuk melaksanakan kegiatan vaksin ini adalah untuk dalam rangka mendukung juga program pemerintah dalam hal penanggulangan wabah COVID-19. Mahasiswa sendiri merasa perlu membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi di masyarakat agar herd immunity dapat segera tercapai. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan. Pembelajaran tatap muka tingkat SMA SMK akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.